Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara saya mendapatkan soal mengenai materi pushdown automata atau PDA. Di sini sebelumnya saya telah membaca untuk silabusnya. Yang pertama itu ada latar belakang. Terdapat bahasa yang tidak reguler, contohnya 0 pangkat n, 1 pangkat n, 0 kurang dari n sama dengan 01, 001, 000111. Palindrom itu jika dibaca bolak-balik yaitu sama ABC, CBA kalau bisa. Kasur rusak dibalik itu kan kasur rusak tetap. Kemudian bahasa tersebut termasuk dalam konteks free language atau CFL. Finite automata tidak bisa mengenali CFL. Finite automata memiliki memori yang terbatas. CFL dapat dikenali oleh pushdown automata atau PDA. Nah, ini untuk contoh state diagram pushdown automata. Ya. Kemudian konfigurasi dari PDA sendiri yaitu automata yang bisa menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG, yang mana PDA ini serupa dengan FSE tapi dilengkapi dengan tumpukan. Kemudian PDA dinyatakan dalam 7 tupel M, Key, Sigma seperti ini ada 7. Untuk Key itu untuk himpunan keadaan atau state. Kemudian ini untuk himpunan abjad simbol masukan. Ini untuk stack. Ini untuk fungsi transisi. Kemudian S adalah kedudukan awal. Z simbol awal untuk tumpukan. Kemudian F himpunan state akhir. Ini. Kemudian cara kerja dari PDA itu sendiri. PDA dimulai dari state awal dan simbol stack awal. Kemudian dia akan membaca input, membaca stack, kemudian TOS, berpindah state, operasi. Kemudian itu operasinya dibagi menjadi 2 yaitu push dan pop. Kemudian jenis PDA berdasarkan string yang diterima. Jika setelah dibaca string berakhir di F, kemudian bisa juga stack menjadi kosong. Ini untuk latihannya. Selain membaca dari silabus, saya juga mencari di Google mengenai pushdown automata ini. Di sini ada sebuah web yang mana di sini bisa kita baca bahwa ini yang sama seperti di awal tadi di silabus, di ini ya PPT. Kemudian di sini adalah string input dan membuat keputusan apakah string tersebut diterima atau ditolak. ID merupakan suatu triple kiwi alpha di mana key merupakan status terkini, W merupakan masukan yang tersisa, alpha merupakan isi tumpukan paling atas di sebelah kiri. Ini bisa kita baca. Nah, awalnya keadaan automata adalah key 0 ya, bisa dari sini. Dan simbol pada tumpukan adalah Z dan masukannya adalah A, B, B, B seperti yang ditunjukkan pada baris 1. Saat membaca A ditunjukkan dalam huruf tebal pada baris kedua, keadaan akan tetap key 0 dan akan mendorong simbol A pada ditunjukkan pada baris 3. Ia akan mendorong simbol lain A pada tumpukan. Setelah membaca 3A, tumpukan akan menjadi AAZ dengan A di atas. Setelah membaca B, seperti yang ditunjukkan pada baris 5, ia akan mengeluarkan A dan pindah ke keadaan Q1 dan tumpukan akan menjadi AAZ. Ini. Pada baris 8, pada simbol ketika semua B terbaca, keadaan menjadi Q1 dan tumpukan akan menjadi Z. Ini ya. Pada baris 8, pada simbol masukan epsilon dan Z pada tumpukan, ia akan mengeluarkan Z dan tumpukan akan kosong. Dan Z pada tumpukan, ia akan mengeluarkan Z dan tumpukan akan kosong. Jenis penerimaan ini dikenal sebagai penerimaan oleh tumpukan kosong. Ini contoh diagram dorong ke bawah. Untuk diagram ke bawah ini memiliki beberapa catatan. Misalnya automat pushdown di atas bersifat deterministik karena hanya ada satu gerakan dari suatu keadaan pada simbol input dan simbol tumpukan.
Kemudian ini saya juga mencari di AI mengenai materi ini. Nah, sebelumnya kan belum dijelasin apa sih PDA itu. PDA adalah model komputasi yang mirip dengan DFA dan FA, tetapi memiliki stack sebagai memori tambahannya. Stack ini memungkinkan PDA mengenai pola berlapis nested loop, nested, sehingga PDA lebih kuat daripada DFA dan NFA. PDA digunakan untuk mengenali bahasa konteks yang seperti dibilang sebelumnya, yaitu Context Free Language atau CFL. Ini komponen PDA yang saya bilang tadi ada 7. Stack ini bisa dilakukan misalkan push menambah simbol, pop menghapus simbol, read top membaca simbol teratas stack. Ini cara kerjanya yang tadi sama seperti yang tadi. Ini contoh bahasa yang tidak dikenali PDA. Bahasa yang bisa dikenali oleh PDA tapi tidak bisa dikenali oleh DFA, tapi bisa dikenali oleh PDA. Ini ya. Nah, ini ada macam-macam DFA. Yang pertama itu ada deterministic PDA atau DPDA. Yang mana di PDA ini tidak boleh ada dua transisi yang memungkinkan dari kondisi yang sama, sehingga di PDA ini kurang powerful dan digunakan untuk parsing bahasa pemrograman tertentu, contohnya LR parcel dan LL parser. Yang kedua itu ada non-deterministic PDA atau NPDA, yang mana NPDA ini boleh memiliki beberapa kemungkinan transisi dan lebih kuat mengenali semua CFL, yang mana NPDA ini lebih umum dipakai dalam teori bahasa. Cara PDA itu menerima input itu bisa kita baca di sini bahwa satu, final state, input diterima jika PDA berhasil berhenti di final state. Kemudian yang kedua itu ada empty stack, yang mana input diterima jika seluruh simbol stack sudah habis atau kosong. Keduanya ekuivalen secara kekuatan bahasa yang dapat diterima sama. Contoh PDA untuk palindrom itu bahasa yang misalkan kita baca yaitu bolak-balik sama gitu, misalkan kasur rusak ini gitu. Nah ini, nah hubungan PDA dan CFG itu yang pertama, mereka ini sangat penting teoremanya, yang mana setiap bahasa bebas konteks atau CFG dapat dibentuk PDA dan begitu juga sebaliknya, yang mana PDA memiliki arti bahwa ia adalah representasi eksekusi dari grammar bebas konteks. Nah, apa sih kegunaan PDA itu dalam kehidupan nyata? Yang pertama, PDA itu sebagai parsing compiler atau LR parser, yang mana ia akan memeriksa struktur rekursif seperti kurung yang seimbang, struktur blok program. Yang ketiga adalah desain interpreternya dan analisis sintaks. Yang keempat, sebagai pemrosesan ekspresi matematika. Nah, setelah membaca beberapa materi mulai dari silabus, web dan juga menanyakan kepada AI, saya mendapatkan soal seperti ini. Untuk bahasa L, A pangkat N, B pangkat N, N kurang dari sama dengan 0, bagaimana proses PDA itu memproses inputan tersebut? Nah, dari soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena bahasa A pangkat N, B pangkat N memiliki pola, yang mana semua A muncul terlebih dahulu, barulah B muncul. Kemudian jumlah A-nya harus sama dengan jumlah B. Nah, untuk mengecek kesamaan jumlah ini, PDA memerlukan stack, yang mana saat membaca simbol A, PDA nge-push satu simbol, misalnya A, ke stack. Kemudian stack ini akan menghitung berapa sih banyaknya jumlah A. Yang kemudian selanjutnya dia akan mulai membaca B, yang mana pada saat PDA ini ngepop satu simbol dari stack untuk setiap B, selanjutnya setiap B ini harus mencocokkan satu A di setiap stacknya. Nah, yang terakhir itu stack harus kembali kosong, berarti jumlah A dan jumlah B-nya sama. Nah, hal ini itu merupakan cara standar PDA untuk bahasa A pangkat N, B pangkat N, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, kenapa sih jawaban yang A ini salah? Karena pop satu simbol pada setiap membaca A belum terisi apapun pada awal input. Jika pada setiap
membaca A langsung pop, maka hasilnya itu akan yang pertama, simbol A tidak bisa ngepop sehingga stacknya itu masih kosong. Kemudian juga PDA tidak bisa langsung ngitung gitu aja jumlah A-nya. Yang berikutnya, tidak ada mekanisme untuk memastikan jumlah B sama dengan jumlah A. Nah, yang ke C ini kenapa salah? Push simbol sembarang pada setiap B. Kenapa salah? Karena justru saat membaca B, PDA harus ngepop, bukan ngepush. Jika saat membaca B justru ngepush, maka hal yang bisa terjadi itu yang pertama, stack akan terus bertambah banyak isinya. Yang kemudian dia itu yang kemudian nggak ada pasangan antara A dan B, sehingga PDA tidak bisa mencocokkan jumlah A dan jumlah B-nya. Hasilnya, PDA menerima string yang tidak sesuai dengan aturan A pangkat N, B pangkat N gitu. Nah, yang terakhir, kenapa tidak menggunakan stack itu salah? Karena dalam bahasa A pangkat N, B pangkat N bukan bahasa reguler, sehingga DFA dan FE-nya itu kalau nggak tanpa menggunakan stack itu dia nggak bisa mengingat jumlah A-nya, sehingga diperlukan memori tambahan yang memori tambahan itu kan stack untuk mencocokkan jumlah B. Jadi kalau misalkan tanpa stack, PDA itu nggak bisa punya kapasitas untuk menghitung perbandingan jumlah simbolnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk ini yaitu yang B, yaitu push A pada stack lalu pop untuk tiap B-nya gitu. Mungkin untuk materi PDA sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.